ini lagi ramai sekali. Iya benar. Ini sejujurnya adalah kegelisahan aku. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku juga sempat share ini. Karena kalau udah bingung puting, oke dia ngeliat putingnya jadi langsung gitu. Dan itu biasanya ibunya apa? Patah hati saya. Sedih kali ditolak sama anak sendiri sama puting, kita udah gak mau gitu. Ini perasaan baru DBF, lu minta lagi. Bukan dia gak sayang anaknya, tapi dia kayak, ih anaknya dikit-dikit tenen, asinya gak enak kali, asinya ini kali. Jadi yang disalahin asinya. Padahal Parenting Story. Nah, sebenarnya buat para ibu-ibu nih, menurunkan ekspektasi saat menyusui itu perlu nggak sih, Bun? Karena kan prosesnya kadang tuh nggak sesuai ya dengan apa yang dimau gitu. betul. Sebenarnya kalau aku selalu bilang gini, punya ekspektasi itu boleh-boleh aja. Itu setiap ibu pasti pengen ngasih yang terbaik sama anaknya, tapi jangan pernah kita membandingkan dengan rumput tetangga. Fokus sama diri kita aja. Karena biasanya kita punya ekspektasi tinggi karena apa? Karena kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau nih. Kok dia asinya banyak, kok dia hasil pumpingnya banyak banget tuh, aku enggak kok aku. Nah, itu akhirnya ngebuat dia ekspektasi gini. Ya, biasanya itu terjadi kalau kita ngelihat hasil pumping orang tuh lebih banyak. Padahal aku pumpingnya sama loh, aku minum ASI booster yang sama loh, tapi kok hasil pumping aku berbeda loh. Nah, itu akhirnya ngebuat ekspektasi kita saat nggak sama, itu bisa kita akan drop tuh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, gimana caranya? Fokus aja sama diri kita dan bayi kita. Pokoknya fokus selama setiap harinya ASI kita mencukupi kebutuhan hariannya, udah nggak usah deh tuh ya kita membanding-bandingkan dengan rumput-rumput tetangga. Sebenarnya ya sih itu bukan ekspektasi, tapi membanding-bandingkan tadi yang membuat kita tuh jadi berekspektasi tinggi gitu. Ekspektasi tinggi. Betul sekali. Sebenarnya nggak boleh ya itu membanding-bandingkan tuh nggak boleh ya. Kalau apapun bisa, ya kalau bisa jangan yuk gitu. Karena daripada banding-banding kita sibuk yang lain aja deh gitu. Iya betul. Nah sebenarnya kan sekarang itu banyak pro dan kontra untuk penggunaan DOT ya Bun ya dalam proses menyusui. Nah menurut Ibu nih gimana menyusui dengan DOT ini? Sebenarnya gini, pokoknya yang harus ingat adalah saat ibu dengan sadar memberikan DOT ke si kecil, berarti secara sadar juga ibu tahu bahwa akan ada resiko bingung puting di situ. Jadi kalau misalnya DOT tuh benar nggak boleh, ya karena efek samping DOT ya cukup banyak gitu. Salah satunya dia bisa bingung puting, nanti dia akan mempengaruhi ke proses makan. Penggunaan DOT yang nggak tepat itu bisa membuat rahang tuh menjadi maju. Jadi ada banyak efek-efek sampingnya. Jadi sebelum ibu akhirnya memutuskan untuk aku mau pakai DOT deh gitu, yuk dipikirin dulu efek sampingnya. Tapi kita juga nggak boleh maksa, jangan pakai DOT ya loh. Setiap ibu itu punya ininya masing-masing lah gitu. Sebagai konselor kita itu nggak boleh memaksakan ibu pokoknya harus DBF banget ya, enggak. Kita tidak boleh memaksakan, kita harus apa? Kita kasih tahu nih. Kita kasih tahu pro-nya bagaimana, kontranya gimana, apa sebabnya kalau pakai DOT nanti akibatnya akan jadi apa. Kalau misalnya ibunya bukan berarti gini. Kalau mungkin ibu-ibunya suka banyak yang bilang aku masih tetap mau DBF tapi aku bingung cara ngasih anak aku asinya kalau nggak pakai DOT apa. Media lainnya tuh banyak. Ada bisa pakai cangkir, bisa pakai pipet, bisa pakai spuit, itu bisa semua. Jadi memang mungkin terlihatnya agak sedikit effort di awal, tapi untuk jangka panjangnya itu jauh lebih nyaman buat anak-anak. Iya makanya sekarang aku juga banyak sih yang ngeliat ibu tuh udah mulai pakai cups yang buat minum itu ya. Ya betul, mungkin kayak gini ya. Iya, nah betul. Mungkin ini hitungannya kayak sebenarnya haruskah bentuknya sama kayak gini? Enggak, pokoknya bentuknya macam-macam. Ada yang kayak gini, ada yang misalnya Bun ternyata nggak punya ini, punya cangkir di rumah. Pakai cangkir mungkin di awal-awal. Ingat ya kalau pakai ini bukan dituang. Iya. Ya, anaknya kalau dituang gleber say. Jadi gimana? Jadi ini kita taruh di sini, nanti tuh adek dia kayak kucing. Dia kayak tahu kan kayak kucing, dan dia kita bener bukan dituang tapi kita ngasih ini. Dan posisi si adek bukan tiduran. Kalau dia tiduran begini keselak. Oke, jadi posisinya tuh harus agak sedikit didudukan. Nah, lalu kita kasih begini, dan itu benar-benar cuma di mulut sini doang, bukan dituang. Kalau dia dituang keselak. Jadi kayak gini nanti dia akan apa? Dia akan kayak mengambil gitu ya? Kayak anak kucing ya. Tapi memang mungkin effortnya adalah kita harus menuangkannya pelan-pelan, gitu. Tapi bisa kok. Ibu nggak bisa pakai ini. Ada nih namanya kayak spuit kayak gini nih. Ini juga spuit. Dan ini juga bisa dipakai. Ini sebenarnya kalau aku suka ngajarin pakai kayak gini juga, atau pakai pipet. Atau pakai pipet tuh kalau misalnya itu kita bisa dari samping segini dikit-dikit buat kita kasih ke si adik.
Supaya apa? Ya itu adalah salah satu buat kita menjaga supaya dia nggak bingung puting. Iya. Gitu. Karena kalau udah bingung puting, oke dia ngeliat putingnya jadi langsung gitu. Nah, Dan itu bener-bener. biasanya ibunya apa? Patah hati. Iya. Sedih kali ditolak sama anak sendiri sama puting kita udah nggak mau gitu. Tapi pun kan itu cara metode lain ya. Tapi kalau misal udah terlanjur nih IBF terus botol dot gitu. Nah, cara supaya nggak bingung puting itu gimana gitu? Setiap anak tuh unik, kita nggak punya kayak tips and triknya tuh Oke. pasti gini, karena sih kadang gini kita gini, anak aku bisa kok pakai dua-duanya, tapi di sisi lain ada anak yang nggak bisa juga. Oke. Jadi itu kita tuh gimana sih tips and triknya, mungkin bukan tips and trick kali ya, kita mungkin bisa pakai metode pass bottle feeding. Jadi biasanya ibu-ibu itu kalau nyusuin anaknya adalah begini, ngediemin ya, ngebuat apa? Ngebuat dia bisa jadi overfeeding, atau kalau misalnya di dot itu kan dia netesnya terus-terusan ya. Kalau misalnya kita pakai apa namanya? Kalau kita DBF itu kan enggak. Iya. Ya kan? Dia yang menentukan kalau dia lagi LDR, nanti lidahnya dia akan menahan, kalau enggak dia akan menghisap gitu. Nah, kalau misalnya pakai dot dia akan apa? Ya udah, lu mau ngapain juga dia akan netes aja. Jadi, kita boleh namanya pass bottle feeding. Jadi balik lagi, dia itu kalau nyusuinnya posisinya nggak begini, tapi kayak gini. Ya, dia agak sedikit lebih tinggi. Lalu kita memberikannya bukannya full begini, tapi kita kayak pelan-pelan. Jadi hitungannya kayak misalnya gini. Kita ngelihat nih si adik kayak dia nelen, misalnya nelen 10 kali, glek, glek, glek 10 kali, Oke. terus kita tahan dulu. Jadi nggak kita giniin, jadi kita tahan dulu. Kita tahan mungkin sekitar 5-10 detik, lalu kasih lagi pelan-pelan. Supaya apa? Supaya dia juga belajar tuh. Oh, jadi aku tuh nggak glek 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 glek, karena biasanya kalau dia pakai dot awal-awal tuh dia pasti akan kesedak. Iya. Gitu. Jadi itu adalah salah satunya. Dan posisi ini adalah yang bisa meringankan dia supaya dia tuh tidak tersedak. Dan ini tuh mirip dengan pas kita menyusui Ya, ya kan kalau misalnya dia DBF kan dia nggak tiduran begini dan Iya, kita benar. gini kan. Dia kan lebih akan kayak gini dan Iya. dia posisinya juga agak sedikit bukan berdiri sih, kayak tidak tiduran aja. tidak tiduran. Iya benar. Berarti itu bisa caranya ya supaya nggak Betul. terlalu bingung puting itu tadi. Sebenarnya selama menyusui itu ada yang namanya postpartum depression. Nah, sebenarnya wajar nggak sih ibu merasa di BF itu nggak nyaman dan lebih memilih ke Itu memang benar adanya. Ada loh ibu yang dia merasa kayak kalau DBF itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan untuk dia, atau aktivitas yang dia tidak suka, bahkan akhirnya membuat dia tidak mau menyusui bayinya lagi. Itu hal yang wajar karena dia ngerasa kayak, ini perasaan baru DBF, lu minta lagi, bukan dia nggak sayang anaknya, tapi dia kayak bener-bener gitu. yes, dia depresi dengan keadaan yang seperti itu, karena memang benar di awal menyusui itu cukup struggle sekali. Dan sangat wajar sekali kalau ada beberapa ibu-ibu DBF yang memang depresi dengan aktivitas itu, hal yang wajar. Dan kalau misalnya dia akhirnya memilih untuk menggunakan media lain, mungkin sebelum kita mengarahkan ke media lain, kita mungkin dia bisa counseling dulu, apa sih yang ngebuat gak nyaman, apa yang membuat dia tuh merasa kok rasanya sendirian atau apa, supaya kita bisa gali, oh ternyata mungkin bukan aktivitas DBF-nya yang buat dia gak nyaman, tapi adalah mungkin saat dia DBF tapi suaminya tuh sibuk main handphone, atau saat dia DBF tuh dia ngerasa sendirian, atau dia bener-bener fokusnya cuma sama anaknya terus nggak ada yang merhatiin dia, dan itu tuh bisa terjadi semuanya. Makanya ibu menyusui butuh banget support system. Penting nggak sih dukungan dari keluarga, pasangan, dan ya komunitas juga ya? Wah, itu sih bukan main, itu adalah kayak memang harus, tapi minimal adalah suami itu harus menjadi garda terdepan untuk istri. Jangan patriarki, gua kan udah nyari uang, ya lu kan cuma di rumah. Nah, sehingga dia tidak mau mensupport istrinya. Itu benar-benar enggak. Jadi support system itu adalah yang paling penting banget di proses ibu menyusui, karena menjadi ibu gini, saat anak itu lahir, ibu juga lahir menjadi pribadi yang baru. Dan itu benar-benar tidak mudah loh. Betul. Tubuh ibu sudah tidak akan lagi sama seperti sebelum dia melahirkan, dan itu butuh apa? Butuh adaptasi. Jadi butuhnya support system ya, dari orang tua, dari mertua, dari ipar, lingkungan sekitar, komunitas, itu penting banget. Nah, sekarang kita masuk case dalam menyusui. Jadi ada beberapa ibu yang merasakan tuh kayak produksi ASI-nya tuh kan sebenarnya nggak mungkin kurang ya Bun ya. Tapi ketika pompa atau misalnya lagi menyusui atau DBF itu keluarnya tuh dikit gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan si ibu ini? Apa sih yang harus dia lakukan, dan boleh nggak sih gitu untuk menambah
menambahkan sufor sebenarnya? Oke, pertama ini dulu. Kalau ditanya untuk ibu-ibu yang pumping, kok hasil pumping aku dikit sih? Kok hasil pumping aku nggak banyak sih? Kok dia pumpingnya banyak? Yang harus diperhatikan dulu satu, ini ibu full epping atau full mix, mix DBF sama pumping. Karena yang harus diketahui juga, hasil pumping tidak menggambarkan ASI yang ada di payudara ibu. Misal, ibunya pumping cuma dapat 100 mili. Apakah ASI di payudara ibu 100 mili? Belum tentu. Siapa tahu sebelum itu dia habis DBF. Anaknya habis DBF terus di pumping dapatnya 100 mili. Kita nggak tahu berapa yang si adik minum. Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang epping, kok hasil pumpingnya sedikit? Ayo coba diingat-ingat lagi jadwal pumpingnya bagaimana. Konsisten nggak pumpingnya? Sering skip nggak pumpingnya? Karena yang harus diingat ya, ibu-ibu aku cuma mau ngasih note adalah tidak ada produksi ASI yang tiba-tiba turun tanpa sebab akibat. Hari ini banyak terus tiba-tiba besok dikit. No, pasti itu tidak akan. Pasti ada sebab akibatnya. Coba diingat-ingat lagi kemarinnya lagi kenapa, sebelum-sebelumnya kenapa. Lagi skip pumping, konsisten atau enggak waktunya, terus lagi sakit atau enggak, stres atau enggak. Stres itu sangat-sangat mempengaruhi ke produksi ASI. Kenapa? Karena hormon di produksi ASI itu ada dua, prolaktin dan oksitosin. Yang memproduksi itu prolaktin, nah si oksitosin ini adalah hitungannya yang paling ini ya, paling sensitif ya. Dia misalnya kayak ini sedikit aja, ada kita lagi bete sedikit itu ngaruh, bisa ngaruh. Kita stres sedikit ngaruh, apalagi kalau untuk ibu epping gitu. Kadang untuk ibu epping kadang yang bikin stres adalah dikit-dikit kalau udah masuk waktu pumping lagi, akhirnya apa? Hormon oksitosinnya terhambat ngebuat produksi ASI-nya nggak keluar gitu, produksi ASI-nya nggak optimal. Terus untuk boleh nggak sih kasih susu tambahan? Langsung dikasih tuh. Langsung gitu. dikasih. Idealnya pemberian susu tambahan itu harus atas rekomendasi dokter. Bukan katanya. Mostly di Indonesia katanya. Selalu katanya. Iya anaknya kecil gitu. Jadi kasih super aja kali ya. Anaknya dikit-dikit nenen asinya nggak enak kali. Asinya ini kali. Jadi yang disalahin asinya. Padahal belum tentu karena asinya. Jadi kalau bisa saat memutuskan untuk menggunakan susu tambahan, yuk konsultasi ke dokter. Kenapa sih harus dikonsultasiin ke dokter? Karena setiap anak itu berbeda-beda. Supaya bisa dievaluasi nih dia cocok nggak ya? Takarannya tepat atau tidak ya untuk usia segini. Biasanya kadang nih ibu-ibu ya udah kasih yang banyak, kasih yang kental aja, akhirnya ngebuat apa sih anaknya sembelit, si anaknya nggak BAB. Padahal kalau misalnya bayi ASI memang ada toleransi dia nggak pup 14 hari, tapi kalau untuk bayi yang pakai susu tambahan itu juga harus diperhatikan. Sembelit nggak sembelit itu kan kasihan ya kalau anaknya sembelit. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang ada nih, mungkin ada kasus juga nih yang tiba-tiba tuh ibunya tuh hiperlaktasi, terus tiba-tiba tuh seret gitu, langsung hilang gitu. Nah itu gimana Bun? Ada penyebabnya nggak? Terus itu bisa dikembalikan lagi kah? Atau misalnya ada teknik-teknik khusus kah? Oke, biasanya gini, ada nggak sih Bun tiba-tiba produksi ASI yang hyperlaktasi terus besoknya enggak? Iya. Sangat jarang terjadi, tapi mungkin aja terjadi. Kalau dulu sepengalaman aku pernah terjadi saat aku tiba-tiba COVID. COVID itu berarti ada indikasi apa? Sakit ya? Nah biasanya kalau ibu-ibu yang sakit itu produksi ASI-nya akan menurun, iya. Tapi kalau tiba-tiba berhenti, enggak. Kecuali dia minum obat. Nah kecuali kalau sakit terus minum obatnya ada kandungan apa yang bisa memberhentikan ASI, mungkin aja bisa. Tapi kalau sebelumnya lagi nggak kenapa-napa, lagi aman-aman aja terus besoknya tiba-tiba berhenti, itu nggak mungkin. Terus bagaimana cara meningkatkan produksi ASI-nya? Biasanya nih aku cuma mau ngasih tahu, ibu-ibu hyperlaktasi biasanya udah jumawa. Loh, iya, aku sih nggak bohong. Ibu-ibu hyperlaktasi itu biasanya jumawa. Jumawa yang gini, masih aku banyak, udahlah pumpingnya dikit-dikit aja lah. Udah pumpingnya, akhirnya ngebuat apa? Ngebuat produksi ASI-nya lambat laun turun. Pas udah turun jadi apa? Panik. Loh, kok turun? Nah untuk ningkatinnya lagi gimana? Ingat aja kemarin apa yang dilakukan. Oh misalnya ibu yang hyperlaktasi ini misalnya dia jarang ngosongin payudara. Sering skip pumping, berarti apa? Ya udah rapetin lagi jadwal pengosongan payudaranya. Berarti dikonsisten lagi DBF-nya, dikonsisten lagi pumpingnya kayak gitu. Menyusui itu boleh nggak sih kita tuh mengkonsumsi atau menggunakan fenugreek dan untuk booster, aman nggak sih Bu? Ini lagi ramai sekali. Ya benar. Ini sejujurnya adalah kegelisahan aku. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku juga sempat share ini. Ini adalah kegelisahan aku, padahal dalam banyak jurnal, ini aku udah nggak ngomong lagi katanya ya, tapi memang ada di jurnal, salah satu galatogogue terbaik adalah fenugreek.
Dan ini juga dinyatakan aman oleh BPOM dan FDA. FDA itu adalah kayak BPOM-nya di luar sana. Ini aman. Lalu fenugreek itu juga tidak masuk ke dalam bahan alergen penyebab alergi. Tapi bukan berarti tidak ada yang alergi gitu. Kita mau makan apapun tetap ada kok. Pasti ada beberapa persennya orang yang alergi karena ini gitu. Fenugreek aman banget, tolong. Jangan aku deketin lagi. Oke. Sedih sebenarnya gitu karena fenugreek itu sudah aman. Menurut BPOM aman, FDA juga aman, dan ini juga banyak jurnalnya yang bisa bilang galatogok, salah satu galatogok itu adalah untuk meningkatkan produksi ASI adalah si fenugreek. Jadi nggak ada tuh yang namanya ada sih mungkin beberapa case, tapi mungkin sangat sedikit. Karena dia sangat sedikit, makanya fenugreek tidak dimasukkan ke salah satu penyebab alergi di Kemenkes. Gitu. Kayak anjuran mungkin dalam pemakaian fenugreek itu harus kayak gimana? Nah, betul. Fenugreek itu juga apapun yang kita konsumsi secara berlebihan itu tidak baik. Betul. Jadi fenugreek itu tergantung, biasanya itu kalau misalnya dia sudah bentuk kapsul ya, kita tuh biasanya 3x3 untuk yang meningkatkan mau ningkatin produksi ASI, tapi kalau yang enggak ya kita nggak usah sebanyak itu. Dan memang ada akibatnya, ada beberapa mungkin ibu yang ngerasa kalau kita minum fenugreek tuh kok agak bau ya gitu. Dan iya benar, karena itu nggak bohong gitu. Kok kayak keringet aku agak nggak nyaman ya? Iya betul, namanya itu herbal. Padahal di fenugreek itu ya banyak banget bahan makanan kita yang pakai fenugreek. Fenugreek itu di Indonesia mungkin disebutnya biji kelabet. Nah, kalau yang nggak tahu biji kelabet apa, kalau suka rendang, Mbak Ica. Suka. Enak kan rendang kan? Ya. Iya. Nah, di rendang itu ada biji kelabetnya. Oh, iya. Yes. Di bumbunya itu di bumbunya itu di bener. rendangnya itu ada biji kelabet. Apakah setiap abis kita makan rendang abis itu kita langsung alergi? Enggak. Apakah abis itu kita langsung kayaknya badan aku langsung bau gitu kan? Enggak. Jadi tetap asal sesuai dengan dosisnya. Oh ya, ini ada kasus lagi sih sebenarnya. Jadi ada beberapa ibu-ibu mungkin setelah menyusui suka ada tuh kerak putih gitu habis menyusui itu. Oke. Nah, di bagian puting apa sih yang harus dilakukan? Oke, kita bisa bersihinnya pakai handuk hangat sebenarnya. Pakai handuk hangat aja, terus kita bersihin, tapi jangan pakai sabun ya. Benar-benar pakai handuk hangat, atau kalau di rumahnya ada water heater, bersihin putingnya misalnya pas lagi mandi, terus sering-sering dibersihin. Karena biasanya kita ibu-ibu nih kalau habis DBF suka langsung nutup. Betul. Akhirnya pas dibuka ininya bekerak. Terus abis bekerak kalau anak kita atau nenek langsung ngeprek terus berdarah. Betul. Nah itu kan perih banget ya. Jadi sering-sering bersihin puting, tapi jangan pakai sabun. Cukup pakai handuk hangat aja, oles lembut. Tapi bedain ini kerak atau jerawat puting. Ada lagi. Beda. Oh itu beda. Kalau yang kadang misalnya jerawat puting itu milk blister namanya. Nah itu juga beda. Kalau milk blister itu juga nggak boleh ditusuk pakai jarum. Tolong jangan ditusuk pakai jarum. Kalau misalnya untuk anak-anak ibu-ibu yang DBF itu tinggal nenenin aja ke adiknya. Mungkin itu akan terasa kayak jerawat, beneran kayak jerawat. Kalau misalnya kita DBF terus itu biasanya pecah. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu epping, kalau ngerasa kok ininya nggak hilang-hilang ya. Terus misalnya udah karena nggak boleh ditusuk pakai jarum, misalnya kita sudah bersihin pakai handuk hangat, tapi dia juga tidak hilang juga pas proses pumping juga nggak hilang, datang yuk ke dokter laktasi biar ada, nanti bisa dikasih salep untuk menghilangkan si milk blisternya. Nah Bun, ngomong-ngomong nih ya masalah ASI booster nih, ada nggak sih makanan yang dapat nambah ASI gitu? Ada dong, maksudnya memang balik lagi gitu, makanan apa sih sebenarnya yang bisa bikin ASI tuh meningkat? Iya betul. Makan makanan yang bikin ibunya happy. Betul. Apapun itu bisa menjadi ASI booster alami. Tapi lainnya yang mengandung galatogok tuh ada nggak sih? Ada oat, ada kacang-kacangan, ada fenugreek yang tadi aku bilang juga. Terus juga ada makanan yang berlemak misalnya kayak alpukat segala macam, itu juga mengandung ASI booster, daun katuk, daun kelor, daun torbangun kalau di sana. Kalau misalnya untuk ningkatin produksi ASI, aku kalau dulu zaman nyusuin aku suka ngemilin kacang-kacangan juga. Yes, karena itu bisa ningkatin produksi ASI. Sebenarnya itu dari hamil ya, seharusnya udah mengkonsumsi itu. Kalau itu sebenarnya sih karena itu adalah makanan yang sehat ya, lemak sehat ya. Kalau misalnya kacang-kacangan juga, jadi it's okay aja sih mau dari hamil atau pas udah nyusuin, itu bisa bikin. Kalau dulu aku ngerasanya kalau habis makan atau minum yang kacang-kacangan itu kayak payudaranya cepat gitu.
Oke, biasa kalau ibu dulu suka konsumsi soya atau soya milk gitu nggak sih? Mau nggak mau akhirnya iya karena kalau dulu kayak mikir ini kayaknya bisa bikin ASI. Kalau kata temen aku dulu kan belum jadi no konselor ya, jadi kayak beli yang merek ini tuh yang bagus, oke kita beli dan ya udah memang akhirnya konsumsi terus-terusan pas waktu nyusuin. Tapi sebenarnya ibu kan dulu beli ya, Yes. tapi sekarang sebenarnya udah ada alatnya nih ya untuk bikin soya milk ini, atau misal almond milk juga bisa. Karena nggak perlu ya ditunggu-tungguin lagi, maksudnya tuh kayak nggak perlu waktu yang banyak gitu untuk bikin minuman ASI booster ini, karena sekarang udah canggih banget ya Bun ya. Nah ini nih alatnya di depan kita Bun. Ini ada OONU Soya Maker. Jadi bunda-bunda yang pengen bikin ASI booster simple, praktis, bisa pakai soya maker ini, karena dalam waktu 30 menit aja itu si soya milk tuh udah jadi. Oh, dan ini homemade ya, jadi nggak ada bahan tambahan lain, kita bikin di rumah bisa. Bener banget. Terus dia soya milk ini sebenarnya kan memang orang taunya OONU itu punya food processor berbagai macam jenis ya, dan salah satunya tuh adalah soya maker ini. Nah pasti bilang oh ini cuma buat masak MPASI aja gitu, tapi ternyata enggak dong Bun, dia tuh juga bisa untuk bikin minum-minuman kacangan tadi tuh loh, kayak almond ataupun soya gitu. Kacang hijau ya. Bener, susu kacang hijau juga bisa banget. Dan kebetulan banget nih kita udah bikin nih Bun, mungkin Ibun bisa cobain soya milk kita. Mana Bu Mon bawa susu soyanya. Dan itu benar-benar kayak alami ya, jadi nggak ada tambahan apapun, cukup masukin aja soya kurang lebih 40 gram, terus tambahin air mateng, terus langsung dimasukin aja ke si soya maker ini dan tinggal pilih aja fungsi soya. Nanti selama 30 menit dia akan memproses rendam, rebus, blending. Oh, enak banget berarti. Iya, coba liatin Bun. Lihat deh Bun. Oke. Sama nggak dengan yang dibeli? Yang dibeli yang harganya lumayan itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan selera kita juga. Kadang kan kita nggak suka manis. Enak kan? Enak, karena tuh nggak perlu disaring juga, karena hasilnya udah lembut juga gitu. Kalau pakai saring juga boleh. Kalau misalnya ada yang suka saringnya saring, kalau enggak ini lebih buat bener-bener lemaknya semuanya ada, dan ini bagus banget buat ASI kalau misalnya kacang-kacangan kayak gini. Enak. Benar banget. Lah, enak. Enak loh. Lagian kan aku udah coba, makanya tuh Ibun harus cobain hasil dari soya milk ini. Oke. Iklannya cukup kali ya? Tapi enak. Lah, aku biasanya bikin yang almond. Aku biasanya bikin almond, cuman kalau almond tuh harus kalau enggak dia ngelengket banget gitu loh, kayak kental banget. Nah, kalau pengen dapetin produknya, langsung lihat di bawah ini. Asik. Dan jangan lupa untuk nambahin salah satu adalah wishlist di registry ya Bun ya. Pasti jangan lupa masukin ke parenting registry. Next kita tanya lagi nih Bun. Nah tadi kan kita ngomong masalah untuk makanan nih yang bagus banget untuk dikonsumsi ketika menyusui. Kalau sekarang ada nggak sih makanan yang jangan deh busui untuk minum ini karena bisa menyebabkan alergi mungkin gitu, ada nggak Bun? Jadi sebenarnya kalau makan apa sih yang nggak boleh gitu, sebenarnya semua makanan mostly boleh, kecuali maksudnya kalau alkohol juga kalau bisa jangan dulu pas lagi proses menyusui ini. Tapi kalau di makanan apa sih yang dilarang? Kalau dulu konselor aku juga konselor dan aku punya konselor aku bilang makan makanan apapun yang bikin ibunya happy, apapun. Dan aku dulu suka banget pedes. Dan ternyata boleh nggak makan pedes? Happy ibunya happy makan. Dan itu ngebuat apa? ASI aku banjir, ASI aku banyak. Ternyata aku juga mikir oh ternyata memang apapun jenis makanannya kalau kitanya happy makannya nggak pressure, itu bisa banget untuk ningkatin produksi ASI. Sekarang kita tahu ya, maksudnya mungkin kayak orang-orang selalu bilang jangan lupa makan sayur daun katuk yang banyak, daun kelor yang banyak. Tapi kalau kita pas makan kayak yang ada apa, yang tetap aja tuh ASInya nggak akan banyak karena kita yang ngedumel. Jadi pokoknya makan makanan apapun yang bikin ibunya happy. Kalau misalnya ada yang dilarang apa, sebenarnya mungkin kayak misalnya kopi kita cuma boleh 1 cangkir atau 2 cangkir gitu maksimal. Tapi kalau bisa cuma 1 cangkir aja. Minimal kita tahu diri aja. Udah pokoknya kalau mau makan apa kita tahu diri aja, jangan berlebihan karena ingat impactnya mungkin buat anak ya, buat si kecil gitu. Nah kayak pertanyaan-pertanyaan tuh udah semua kita tanyain. Sekarang kita saatnya main games. Mitos atau fakta ya seputar dunia ASI. Mitos atau fakta? ASI membuat payudara jadi kendor.
Mitos sayang. Jadi jangan takut menyusui karena payudaranya bakalan kendor. Tidak. Yang membuat payudara itu kendor karena proses kehamilannya dan juga memang karena usia. Oke, mitos atau fakta, ASI harus diperah setelah setiap menyusui. Sebenarnya mitos atau fakta setiap habis menyusui itu harus enggak juga, tergantung ibunya. Kalau ibunya ngerasa si adik udah neneknya sampai payudaranya lemes nggak perlu. Tapi kalau ibunya merasa kok payudaranya masih berat ya, boleh. Mitos atau fakta, ibu tidak boleh makan makanan pedas karena akan berpengaruh dengan Mitos. Ibu itu boleh makan makanan pedas. Tapi memang ada si kecil yang mungkin pencernaannya sensitif, jadi dicoba-coba dulu. Tapi itu sangat sedikit, karena apa? Karena makanan yang kita makan tuh nggak serta-merta 100% langsung keserap sama anaknya. Jadi nggak full semuanya, jadi boleh nggak sih ibu menyusui makan pedas? Boleh. Yang penting ibu senang Iya, ya. betul, kuncinya ibu senang, anak pun bahagia. Oke, mitos atau fakta, payudara harus dikompres nih menggunakan kol. Nah, kalau payudaranya lagi bengkak, iya. Oh iya. Yes, Fakta. itu fakta. Fakta karena itu bisa apa? Bisa meringankan si payudara yang kalau lagi bengkak. Karena apa? Kalau kol ditaruh di kulkas terus ditaruh di sini itu benar-benar ngerilis banget. Dan rasanya tuh benar-benar bikin kita nyaman. Jadi boleh banget kalau pakai kol. Kalau misalnya ibunya lagi ngerasa payudaranya kenceng, kompres dulu pakai kol. Oke, udah main game, tanya jawab. Ternyata kita udah di penghujung podcast nih. Oh, Bun. cepat sekali kita. Cepat sekali ya. Oke Bun, terima kasih buat hari ini untuk pembahasan menyusuinya. Terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang pengen dapetin Soya Maker ini, bisa langsung aja cek Paniti app. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan ya si Soya Maker ini dalam registry kalian. Sampai jumpa di next real life story of parenting later. Bye-bye.